Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait PT PLN dikecam terkait pemadaman yang dilakukan cukup lama pada hari Minggu kemarin. Saya ke Pak Sudaryatmo ini melihat bahwa sempat ada statement dari Dirut PLN akan memberikan kompensasi 20 hingga 30% terkait pemadaman ini. Apakah dirasa sudah bisa mengcover pelanggan atau konsumen begitu, Pak? Iya, kalau dari sisi skema kompensasi ini memang di pelayanan kelistrikan itu termasuk hal yang progresif, karena di sektor-sektor lain itu nggak ada yang ada kompensasi. Cuma kalau dari sisi besaran kompensasi ini yang dalam pandangan lembaga konsumen itu nilainya tidak sebanding dengan kerugian aktual yang diderita konsumen. Makanya YLKI memberi opsi kepada konsumen apabila tidak puas dengan kompensasi yang menurut skema Permen ESDM itu peluangnya adalah peluangnya adalah menuntut sesuai dengan kerugian aktual. Kerugian aktual itu misalnya begini, ketika terjadi pemadaman, konsumen itu harus menyalakan genset sebagai pengganti energi. Biaya untuk membeli solar itu yang diklaim ke PLN. Nah, ini memang dibutuhkan persyaratan. Yang pertama adalah harus membuktikan bahwa konsumen melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, konsumen juga harus menunjukkan eviden kerugian biaya yang timbul akibat pemadaman tadi, dan itu harus lewat mekanisme pengadilan. Jadi memang opsinya ada dua, ada kompensasi serta-merta yang 20-35% tadi, sama kompensasi berdasarkan kerugian aktual tapi harus melalui mekanisme gugatan hukum ke pengadilan. Baik, kalau Pak Kurtubi sendiri melihatnya bagaimana dengan adanya kompensasi yang ditawarkan oleh PLN akan mengurangi beban pada tagihan bulan berikutnya begitu, Pak? Untuk pasca bayar, ya. Untuk pasca bayar, ya. Jadi pertama, adanya komitmen PLN untuk memberikan kompensasi, ya kita hargai dulu lah, ya. Hargai dulu. Nah, ini kan ada undang-undangnya, ada payung hukumnya. Kalaupun PLN mengeluarkan uang untuk kompensasi ini, tidak masalah, kan ada payung hukumnya, ya. Nah, lalu berapa besar? Tadi antara lain diatur dalam Permen SDM, ya. Mungkin dirasakan belum memenuhi proporsional. Itu pihak YLKI yang mewakili konsumen berhak memperjuangkannya itu. Nah, kalau kita di DPR mendukung saja bagaimana rakyat itu bisa diberikan kompensasi yang wajar dan adil. Tapi ingat bahwa PLN ini adalah milik negara, milik kita semua sebenarnya PLN ini, ya, milik negara. Kalau misalnya dimaksimalkan klaim ke PLN, bisa saja PLN bayar, tapi perlu dipikirkan juga dampak keuangan PLN akan mungkin akan parah atau bagaimana begitu, sehingga mempengaruhi maintenance operasi berikutnya. Mudah-mudahan tidak, ya. Nah, sebab kejadian yang terakhir ini boleh jadi terjadi karena manajemen pemeliharaan maintenance-nya yang amat sangat kurang mungkin dari PLN, atau kontrol ke bawah sampai ke infrastruktur transmisinya ini mungkin sangat jarang dilakukan sampai terjadi seperti ini. Itu mungkin butuh biaya, tetapi PLN harus memberikan kompensasi kepada pelanggan, ya, baik rumah tangga maupun bisnis yang dirugikan. Ya, karena ada payung hukumnya. Nah, berapa akhirnya nanti yang dibayar, ya tergantung dari bagaimana perjuangan teman-teman YLKI, dan kita sudah dengar pihak PLN berkomitmen untuk itu. Baik. Pak Sudaryatmo, kalau tadi sempat disebutkan dengan ada beberapa contoh begitu negara-negara di luar Indonesia gitu, ada dengan catatan bisa menggratiskan. Apakah nantinya PLN bisa mengcover untuk semua itu, dan nantinya tuntutan dari YLKI sendiri bisa memperjuangkan sampai sebesar itu kah? Ya, memang ini sekali lagi kan tergantung regulasi. Satu itu, kemudian yang kedua, ya kalau tuntutan konsumen itu sudah berdasarkan putusan pengadilan, ya mau tidak mau PLN juga harus mengikuti putusan pengadilan tadi. Dan tadi kan poinnya itu kan PLN akan bayar kalau ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu ada dua, peraturan perundang-undangan yang dibikin pemerintah sama putusan pengadilan gitu loh. Jadi kalau sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan PLN bersalah dan harus membayar
kompensasi sesuai dengan nilai kerugian yang diderita konsumen, ya PLN ya harus mengikuti putusan pengadilan gitu loh. Sejauh ini catatan yang diambil terkait masalah kemarin dari LGS sendiri apa aja Pak? Ya memang begini ya Pak, kalau dari kasus kita, kalau tahun 97 itu kan pengalaman kita pengadilan itu kan pertama karena waktu itu belum ada undang-undang pelindungan konsumen. Baik. Sekarang kan sudah ada pelindungan konsumen. Kemudian yang kedua adalah tadi ya Pak, harus dimulai dari kerugian individu konsumen. Jadi masing-masing konsumen, termasuk konsumen industri itu harus mengidentifikasi kerugian apa sih yang muncul akibat pemadaman tadi, baik berupa kerugian dalam bentuk cost biaya, bisa dalam bentuk kerugian potensial loss, pendapatan yang hilang. Jadi kalau kita punya usaha yang mengandalkan listrik, kan dengan pemadaman kan tidak ada revenue, tidak ada revenue, sampai ke kerugian imaterial yang seperti yang di sosmed rame itu ikan koinnya mati gara-gara itu kan kan tidak bisa dihitung dari nilai ikan per kilo berapa kan, tapi tadi kepuasan hobi itu kan yang harus dideskripsikan bahwa ini kerugian itu yang harus kemudian nanti di dalam gugatan itu juga harus muncul komisi pembayaran ganti rugi. Komisi ini nanti yang akan memverifikasi, kemudian kalau sudah verifikasi baru diklaim ke PLN, kemudian dilakukan pembayaran gitu. Baik, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.